Selamat pagi, selamat ketemu di acara Karedok khusus renungan doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Seperti biasa menyampaikannya di Bintaro Sektor 9 Public Air Aksogi. Kita sudah sampai di Keluaran 4 ayat 24 sampai 26 ya. Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Nah, diselesaikan kasih Tuhan. Jadi ayat ini mungkin banyak ya yang merasa kok seperti ini ya Tuhan. Padahal waktu Tuhan memanggil Musa ya datang ke ketemu Tuhan di Gunung Horeb itu ya, Musa atau Tuhan dilihat begitu memaksa Musa ya untuk menuruti apa yang Tuhan inginkan, bahwa Musa sebagai orang yang akan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Sampai berkali-kali Tuhan menunjukkan, dan berkali-kali juga ya menunjukkan hal ajaib. Berkali-kali juga Musa menolak dengan alasan yang macam-macam ya kan. Dari nanya siapa nanti, kalau ditanya nama Allahnya ya siapa itu ya, sampai Tuhan kasih ya bilang aja aku adalah aku. Terus kasih Tuhan tongkatnya berubah jadi ular, dipegang lagi ekornya jadi tongkat lagi. Kemudian Musa tangannya masuk ke kantong, kemudian dikeluarkan sembuh lagi. Ada sakit kusta itu masukin lagi, terus dikeluarkan sembuh sakit kustanya. Jadi berbagai macam tanda. Tapi tetap aja Musa alasan, oh janganlah itu, suruh aja sih yang lain katanya. Tuhan bilang saya nggak Musa bilang saya nggak pandai ngomong. Ya udah, itu ada kakakmu itu si Harun juga ya, nanti akan menjadi Allah bagimu ya, maksudnya yang akan bicara itu. Nah, kalau menjadi Allah mesti harus jadi penerus lidah katanya gitu kan. Sampai sebegitunya ya, sampai seolah-olah kelihatannya Tuhan itu memaksa Musa untuk tetap taat ya, untuk menaati apa yang Tuhan mau, bahwa Musa akan memimpin orang Israel keluar dari Mesir ya. Nah, selesai seperti itu sudah jelas, dan akhirnya Musa menerima. Dan kalau kita lihat di situ dikatakan Musa minta izin sama mertuanya Yitro ya kembali kepada saudara di Mesir. Dan Musa mengajak istri dan anak-anaknya, dikatakan pada ayat 20, mereka ke atas keldai dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Jadi sudah seperti itu, tetapi tiba-tiba ada frasa di sini yang menceritakan hal yang lain itu ya. Jadi dikatakan tetapi ya di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Nah kan ini aneh, seolah-olah Tuhan sudah seperti itu, tapi kenapa Tuhan ingin membunuhnya? Nggak ada yang tahu sebabnya seperti apa. Dan istrinya Zipora itu bertindak dengan cara mengambil pisau, kemudian dipotong ya kulit katan anaknya ya. Jadi anaknya yang laki-laki itu disunat gitu ya. Nah kemudian disunat dikatakan disentuhkannya kulit itu ke kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Nah itu ya. Jadi itu ikhtiar dari istrinya. Istrinya ini kan anak imam ya, imam itu. Jadi kita nggak tahu nih tindakan ini apakah memang kebiasaan dari mereka di sana ya. Lalu dikatakan Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Jadi seolah-olah dengan cara seperti itu Tuhan tidak jadi membunuh.
Musa ya, dengan cara Zipora menyunat anaknya dan kulitnya itu ditempelkan ke kaki Musa. Soalnya di sini Musa tidak tahu ya. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi seperti itu. Apakah karena seperti itu sehingga Tuhan tidak jadi membunuh Musa, atau karena memang Zipora yang ingat dengan perjanjian sunat itu ya antara Tuhan ya waktu itu dengan Abraham. Yang jelas di sini ada sesuatu yang kita lihat terjadi kepada Musa, bagaimana dikatakan seolah-olah Tuhan ingin membunuh Musa, yang sebetulnya dia sudah dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang akan melepaskan orang Israel dari Mesir. Yang jelas di sini kita lihat bahwa tindakan Zipora itu ya, mengingat ya dengan cara menyunat ya anaknya, itu adalah tindakan yang sesuai dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Perjanjian di mana Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi berkat ya, sebagai pengikat Tuhan dengan Abraham itu ya, dengan cara disunat kulit katannya itu. Dan dengan seperti itu juga dikatakan Musa disebut sebagai pengantin darah ya. Kita nggak tahu nih apa sih pengantin darah tersebut. Yang jelas dari peristiwa itu Musa tidak jadi ya dibunuh itu ya, tidak jadi mati ya. Kalau Tuhan mau bunuh pun bisa aja Tuhan pakai orang lain ya, Tuhan kan maha kuasa ya. Tetapi di sini yang jelas Musa selamat dari apa yang akan terjadi kepada dia, kematian yang akan dilakukan Tuhan itu ya, dengan cara istrinya yang mengambil tindakan dengan tepat ya. Nah, itulah yang kita bisa lihat dari peristiwa ini, bagaimana istrinya itu sangat peka sekali ya kepada apa yang terjadi, dan itu memang fungsi ya. Istri adalah penolong suaminya ya, suami harus mengasihi istri. Jadi di sini ada peran istri yang luar biasa, sehingga di mana ada kesulitan, ada masalah, istri tampil ke depan ya untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga suaminya tertolong, itu Musa sendiri. Dan itu memang contoh yang sangat baik ya antara hubungan suami dan istri yang saling tolong menolong. Oke, itu aja karena pada pagi hari ini. Sampai ketemu karena yang akan datang. Selamat pagi.